Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu siapa? Yaitu Yesus. Waktu saya membaca ayat 1 ini, pandangan saya justru, fokus saya justru tertuju kepada panggilan ayat ini. Dan panggilan ayat ini mengatakan, pandanglah kepada siapa? Kepada rasul imam besar yang kita akui sebagai Yesus. Sehingga bagi saya pribadi, saya suka memberi judul untuk pasal ini adalah pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Pandang di sini berarti kita memberikan dengan penuh perhatian yang sangat penuh. Memusatkan pikiran kita kepada Yesus. Ada apa sebenarnya? Mengapa kita diajak dalam ayat 1 ini, justru di ayat 1 diajak langsung untuk memusatkan perhatian kita sepenuhnya kepada Kristus. Apa masalahnya? Sehingga saya tertarik untuk melihat, menyederhanakan pasal 3 ini dengan coba untuk menjawab 3 pertanyaan besar. Pertanyaan yang pertama, mengapa saya harus memandang Yesus? Siapa saya ini? Siapa saya ini? Lalu yang kedua, siapa Yesus itu sehingga kita harus pusatkan perhatian kita kepadanya? Dan yang ketiga, pertanyaan akan coba kita jawab berdasarkan ayat-ayat yang ada adalah mengapa kita harus fokus kepadanya? Itu sebabnya saya mengajak kita sebelum mendalami ini, sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang luar biasa. Pagi ini kami hanya mau menyatakan syukur kami oleh sebab hanya kasih karunia-Mu kami dapat kesempatan untuk belajar firman ini. Sediakanlah hati kami Bapa, sehingga firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi kekuatan rohani bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Pertanyaan yang pertama, siapa saya ini sehingga saya harus memusatkan perhatian saya ini kepada Yesus? Di ayat 1 itu luar biasa kaya sekali ini ayat ini. Dia langsung membandingkan antara Yesus dan saya sebagai manusia. Dan hebatnya di ayat 1 ini, penulis langsung berasumsi saya atau pembaca atau saudara dan saya ini adalah saudara-saudara yang kudus. Kenapa kita disebut kudus? Karena kita yang memberi respons, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Bagi saya ini adalah punya makna yang sangat dalam, punya arti yang sangat dalam sekali. Dan untuk mengerti ayat 1 ini, kita harus sudah belajar kemarin di pasalnya yang kedua. Penghujung pasal 2 ini menceritakan siapa saudara dan saya ini. Ayat 14 disebutkan siapa manusia ini, siapa kita ini. Ayat 14 di Ibrani pasal 2. Karena tidak bisa kita mengerti pasal 3 sebelum kita mengerti akan ayat-ayat latar belakang di ayat pasal 2 itu. Siapa saya? Ayat 14 justru mengatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka karena kita ini adalah anak-anak dari darah dan daging, dalam keadaan kita sebagai manusia daging, maka Yesus, ayat 14 dikatakan, Yesus juga harus menjadi sama dengan mereka, sama dengan saudara dan saya. Dia harus mendapat bagian dalam keadaan manusia itu, supaya katanya, oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia. Siapa yang dia musnahkan dalam ayat 14 itu? Siapa? Iblis. Luar biasa. Iblis yang berkuasa atas maut. Memangnya kenapa untuk saya dan saya mengerti ini? Kenapa latar belakang ini diberikan? Saudara, ayat 15 justru lebih hebat sekali di pasal 2 itu disebutkan. Kenapa? Supaya dengan jalan demikian
Yesus katanya membebaskan saudara dan saya seumur hidupnya yang selama ini berada dalam perhambaan apa, saudara-saudara? Perhambaan apa ayat itu katakan? Perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Aduh, waktu saya baca ini adalah kenyataan memang sebenarnya manusia. Kita kenyataannya kita berada dalam perhambaan takut kepada apa, saudara-saudara? Maut, kita takut mati. Jujur saja, saudara-saudara, siapa di sini yang tidak takut mati? Sekalipun saudara-saudara sudah mengaku sebagai anak Allah, anak Kristus, anak-anak terang, tapi pada kenyataannya ternyata kita ini masih takut apa, saudara-saudara? Mati. Kalau saya tanya, berapa di antara sini yang sudah berani mati? Oh, ada di sana. Aduh, puji Tuhan, terima kasih. Dan itulah tujuannya. Karena Yesus datang mau membebaskan kita dari rasa takut mati itu. Pertanyaan yang besar adalah, mengapa kita takut mati, saudara-saudara? Mengapa saudara dan saya takut mati? Karena kita merasa bahwa kita ini hidup dalam pelanggaran, dan dosa itu kalau kita berbuat dosa upahnya adalah maut. Sehingga saya ini takut mati karena tidak merasa pasti apakah saya ini mau masuk sorga atau tidak. Sehingga saya takut mati, Pak. Kalau saya sudah merasa pasti bahwa saya ini sudah pasti masuk sorga, sudah seharusnya saya tidak takut mati. Karena memang saudara-saudara, kecenderungan kita manusia ini adalah kecenderungan berbuat dosa. Ini tidak bisa dielakkan dalam kehidupan daging kita ini. Dan Allah menggambarkan kehidupan manusia katanya sekarang ini seperti sama Nabi Nuh. Bagaimana kehidupan sama Nabi Nuh? Buku Kejadian menceritakan, Kejadian 6 ayat 5-6, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu begitu besar di bumi, dan bahwa kecenderungan, perhatikan ini kata ini, kecenderungan hatinya selalu membuahkan apa katanya? Kejahatan. Bayangkan saudara-saudara, ini umat manusia keadaan sekarang ini. Kecenderungan hatinya semata-mata berbuahkan kejahatan. Sehingga Tuhan menyesal dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk membinasakan manusia ini di bumi. Karena sangat memilukan hati kita. Itulah keadaan manusia daging itu. Sehingga Yesus harus datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu ayat itu, dia langsung memberikan kita pengharapan di ayat 1 itu justru. Siapa saudara dan saya? Ayat itu mengatakan, hai saudara-saudara yang kudus, saudara ini adalah saudara-saudara yang kudus. Bayangkan saudara-saudara, dari kehidupan kita yang penuh dosa, kita diberikan predikat sebagai manusia yang kudus. Kudus, mengapa kita kudus? Karena kita memberi respons kepada panggilan kasih karunia-Nya. Kita, saudara-saudara, kita tidak layak. Kalau mau cek, kita ini bukan orang-orang yang kudus secara sebenarnya. Kita dapati kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi ayat juga memberikan kekuatan kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang apa katanya? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kemudian Dia telah memanggil kita, Dia sudah panggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bayangkan predikat itu sudah diberikan kepada kita. Sekalipun kita hidup dalam ketidaklayakan, sekarang ini Yesus memberi saudara predikat. Kita predikat sebagai umat yang kudus. Luar biasa kasih karunia Allah ini, saudara-saudara. Saya selalu memikirkan bagaimana kasih Yesus itu luar biasa bagi saudara dan saya. Kita tidak layak sebenarnya, tetapi pada hari ini kita belajar bahwa Yesus memberi kita kelayakan, predikat umat-umat yang kudus. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Lalu kita juga belajar, saya ini kudus, ya. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 mengatakan, saya diberikan predikat kudus, ya. Dialah itu bukan karena berdasarkan perbuatan saya. 2 Timotius 1:9 mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus, sekali lagi, panggilan kudus. Bukan, perhatikan ayat ini,
bukan berdasarkan perbuatan saya. Luar biasa. Saya diberikan predikat kudus bukan karena perbuatan saya, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Amin, saudara-saudara. Kita diberikan predikat kudus bukan karena saya sanggup berbuat sehingga saya dinyatakan kudus, tapi karena kasih karunia Allah itu sendiri. Pertanyaan yang kedua dari pasal 3 ini adalah, kalau begitu siapa Yesus? Sehingga kita harus memfokuskan, memusatkan pandangan kita kepadanya. Ayat 1 justru sudah menjelaskan siapa Yesus itu. Dalam ayat 1 ini menjelaskan Yesus ini adalah sebagai apa katanya? Siapa dia? Pertama, Yesus adalah Rasul. Rasulullah, Rasul Allah. Rasul artinya apa, saudara-saudara? Ya, Rasul artinya seorang yang diutus untuk satu misi. Untuk satu misi. Dia adalah juru bicara Allah kepada siapa? Manusia, menyatakan rencana-rencana Allah kepada manusia. Paralelnya Rasulnya ini kalau perjanjian lama, Nabi. Juru bicara Allah kepada siapa? Manusia. Lalu yang kedua, siapa Yesus ini disebutkan dalam ayat ini? Dia adalah imam besar. Sementara kalau Rasul adalah juru bicara Allah kepada manusia, menyampaikan maksud dan rencananya, sekarang Yesus juga berfungsi saat yang sama sebagai imam besar. Dan kemarin kita sudah belajar pasal 1 itu, kita belajar bahwa imam besar ini adalah juru bicara manusia kepada siapa? Allah. Imam besar adalah perantaraan antara manusia dan Allah. Dialah yang mengantarai kita untuk mengantarai manusia dengan Allah. Sehingga di ayat 17 dan 18 Ibrani pasal 2 itu dia katakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, disamakan dengan manusia, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan. Pekerjaan imam besar adalah mendamaikan, karena kita tidak sanggup berdamai dengan Allah hanya karena pekerjaan imam besar itu. Amin. Kita tidak bisa berdamai hanya karena kasih karunia pekerjaan imam besar. Dan ayat 18 Ibrani pasal 2 itu mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dapat dicobai. Ini pekerjaan Yesus. Siapa Yesus? Dia imam besar, mendamaikan saudara dan saya dengan Allah, tapi saat yang sama dia juga imam besar yang akan menolong saudara dan saya ketika kita menghadapi pencobaan. Dia dapat menolong mereka yang dicobai. Luar biasa, saudara-saudara. Kemudian ayat 2-6 juga terus menjelaskan siapa Yesus itu. Mengapa kita harus fokus kepada Yesus? Luar biasanya di ayat 2-6 daripada Ibrani pasal 3 ini, dia menggambarkan, penulis memberi ilustrasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengerti, tangkap maksud penulis. Dia memberikan gambaran ini. Gambarannya adalah seperti ini. Manusia atau umat Allah itu digambarkan sebagai rumah Allah. Kalau orang mau membangun rumah, pasti ada arsiteknya, iya kan? Ada arsiteknya. Dan arsitek dalam ayat itu mengatakan Allah adalah ahli bangunannya. Jadi kalau umat Allah ini adalah bangunannya, arsiteknya, ahli bangunannya siapa? Allah itu sendiri. Lalu di ayat itu menjelaskan siapa yang menjadi kepala rumah itu, kepala bangunan itu. Ayat itu mengatakan bahwa Yesuslah yang menjadi kepala rumah itu, kepala bangunan itu. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam segi rohani, umat Allah itu adalah rumah Allah. Saudara dan saya ini adalah rumah Allah, umat Allah. Dan ahli bangunannya yang membentuk umat Allah ini, yang memilih kita adalah Allah sendiri. Dialah arsiteknya.
Dan yang menjadi kepala rumah itu, siapa itu kepala rumah? Kepala jemaat. Siapa kepala jemaat? Tidak lain adalah Yesus sendiri, kepala jemaat. Sehingga di dalam ayat 2-6, dia bandingkan antara fungsi Yesus dan Musa. Disebutkan di perikop itu, saya juga senang karena perikop itu menyebutkan Yesus itu katanya lebih tinggi dari siapa? Dari Musa. Apanya yang membedakan Yesus dan Musa? Musa adalah nabi yang besar, tapi dalam cerita umat yang khusus ini yang dipilih, Musa berfungsi hanya sebagai pelayan rumah, pelayan yang akan memberitakan kabar baik, kesaksian kepada umatnya itu. Jadi tidak heran kalau itu katakan Yesus lebih tinggi dari Musa, karena Yesus adalah kepala rumah itu, kepala jemaatnya, sementara Musa itu hanya apa katanya? Pelayannya. Sehingga dia katakan, karena diharapkan pembaca ini adalah pembaca orang Yahudi yang sangat mengagumkan Musa, tapi ayat ini mengatakan Yesus lebih tinggi dari Musa, karena Yesus adalah kepala rumah itu, kepala jemaat itu. Ayat 6 mengatakan, Ibrani pasal 3, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah saudara dan saya, jemaatnya. Dan jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita sangat banggakan. Saudara-saudara, Yesus adalah kepala gereja. Di dalam Efesus 5 ayat 23 kita semua tahu ayat ini mengatakan Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala jemaat. Dan dialah yang menyelamatkan siapa? Tubuh itu, ayat itu katakan. Dialah yang menyelamatkan jemaat itu. Luar biasa ini Yesus, saudara-saudara. Kepala, dia berusaha untuk menyelamatkan jemaatnya. Apa saja yang akan dia lakukan, dia mau supaya jemaatnya diselamatkan. Dia mau saudara dan saya diselamatkan sebagai satu jemaat. Yesus akan buat apa saja. Pertanyaannya sekarang, apa respon saudara? Kalau Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan saudara dan saya, apa respons kita? Yesus sudah lakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, Yesus mau mengharapkan saudara dan saya untuk memberikan semuanya kepadanya, karena Allah sudah berikan semuanya. Matius pasal 22 ayat 37, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Fokus kita, tidak heran ayat ini mengatakan, pusatkan perhatian kita kepada Kristus, karena dia sudah lakukan segalanya untuk keselamatan kita. Dia mau supaya kita memberikan seluruh hidup kita, hati kita, jiwa kita hanya kepada Yesus saja. Saudara, lalu pasal 3 itu menceritakan tentang kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan, apa katanya? Kanaan surgawi. Sebagaimana orang Israel dulu, saudara-saudara, orang Israel ini sangat keras kepala, saudara-saudara. Keras kepala. Ayat 9 di pasal 3 itu mengatakan, nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku selama berapa tahun? 40 tahun. Bayangkan saudara-saudara, umat Israel itu selama 40 tahun ini setiap hari menyaksikan perbuatan besar Allah. Mujizat mereka saksikan setiap hari. Mana itu saudara-saudara, mujizat tiang awan, tiang api. Tapi masih juga mereka ini keras tengkuk, keras kepala, tidak mau mengakui aturan-aturan Tuhan, bahkan memberontak terhadap Allah. Pertanyaan rohaninya, apakah saudara dan saya juga masih keras tengkuk, keras kepala? Sekalipun kita ini sudah disebut dalam umat perjalanan sedang menuju kemana? Kanaan surgawi. Apakah kita masih keras kepala? Mau berapa lama lagi saudara dan saya ini keras kepala untuk tidak sepenuhnya bertobat dengan sesungguhnya? Dalam cerita itu disebutkan ayat 10 dan 11 mengatakan, itulah sebabnya aku murka Allah marah, saudara-saudara, kepada angkatan itu, dan berkata,
Selalu mereka sesat, hati-hati mereka ini tidak beres selalu. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, ini keputusan yang luar biasa yang Yesus buat, Allah buat. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Wah, luar biasa. Dan memang benar, pernyataan Yesus ini dinyatakan. Hanya berapa yang selamat, saudara-saudara? Yang masuk Kanaan itu hanya berapa dari orang yang keluar dari Israel? Dari Mesir. Hanya 2. Generasi itu tidak ada yang masuk karena keras kepalanya mereka. Tidak mau mengakuikan kebesaran-kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Saudara dan saya, itu sebabnya pasal itu memberikan panggilan-panggilan. Ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ayat 8 mengatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di mana? Di padang gurun itu. Kalau ada panggilan Roh Kudus pada hari ini untuk saudara dan saya, untuk bertobat dengan sesungguhnya, fokus kepada Kristus, tidak memfokuskan perhatian kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara, tapi fokus kita hanya kepadanya. Hari ini kita diajak jangan mengeraskan hati. Kita bertobat dengan sesungguhnya. Karena hidup kita ini adalah hidup manusia ini. Ayat 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus. Allah adalah kudus. Allah sedang menyiapkan umatnya yang kudus dan akan mempersiapkan umatnya ini untuk masuk ke tempat yang kudus, untuk bertemu dengan Allah yang kudus. Saudara-saudara yang kekasih, panggilan yang kedua di ayat 12, waspadalah saudara-saudara, supaya jangan ada di antara kamu terhadap seorang yang hatinya jahat. Jangan ada di antara kita yang hatinya jahat, yang tidak percaya dan akhirnya murtad. Ayat itu katakan, murtad dari Allah yang hidup. Tetapi ayat itu katakan, lanjut ayat 13, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih ada kesempatan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa itu. Hari ini kita diajak, ayat 14, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal kita saja teguh berpegang sampai pada akhirnya. Allah memanggil saudara dan saya bukan untuk melakukan apa yang cemara, tetapi melakukan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kamu. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Pada hari ini, marilah kita fokuskan pandangan kita kepada Kristus. Lakukanlah pertobatan, jangan menunda, jangan tunda besok. Karena tidak lama lagi kita akan masuk ke Kanaan sorgawi. Perjalanan kita sudah semakin dekat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Adalah doa dan harapan saya. Amin.